Halo, inilah Podcast 9 dan inilah editorial Podcast 9. Kalau kita melihat pemberitaan 1-2 hari belakangan ini, maka menjadi trending topik adalah nama Budi Ari, nama mantan Menteri Kominfo atau sekarang Komdivigi dan kini menjadi salah satu menteri dari Prabowo Subianto. Ada apa rupanya dengan Budi Ari? Agak mengejutkan juga dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi para staf Kominfo menyebut bahwa Budi Ari pembagian uang dari judol atau judi online. Budi Ari disebut dalam dakwaan itu menerima 50% dari yang diterima para stafnya. Kalau saja benar pembagian itu, setidak-tidaknya Budi Ari menerima 20 miliar per hari. Konon demikian. Berarti 1 bulan 60 miliar. Bagaimana dengan setahun? 60 miliar dikalikan 12. Lebih dari 1 triliun. Ini adalah tuduhan yang bukan main-main. Dan ini bukan sembarangan tuduhan. Karena tuduhan itu terangkum dalam dakwaan jaksa. Artinya jaksa meyakini ada peran Budi Ari dalam kasus ini. Budi Ari sendiri sudah membantah berita ini. Budi Ari mengatakan bahwa itu tidak benar. Namun demikian, dakwaan yang ada di dalam dakwaan jasa itu adalah dakwaan yang resmi di pengadilan. Dengan kata lain, bukan dakwaan di jalanan, bukan desas-desus, tapi dakwaan yang secara hukum resmi. Disinilah barangkali kita perlu bersikap arif dan bijaksana. Bagaimanapun secara etika, Budi Ari dalam lilitan kesulitan untuk mengelak dari persoalan etika. Yang pertama, walaupun barangkali tidak benar, kalau namanya sudah disebut secara resmi dalam dakwaan jaksa, maka secara moral Budi Ari menghadapi situasi etis. Dia mau tidak mau harus tahu diri. Dengan kata lain, dia kalau jantan harus mengundurkan diri. Yang kedua, kalau Budi Ari tidak mau mengundurkan diri, adalah layak apabila Presiden Prabowo Subianto yang mengangkatnya mempertimbangkan posisi menteri yang dijabat oleh Budi Ari sekarang. Dengan kata lain, jika Budi Ari diberhentikan, dirasafel oleh Presiden Prabowo, ini bukan soal suka atau tidak suka, ini bukan soal sakit hati, tapi merupakan suatu tindakan untuk memberikan rakyat kenyamanan bahwa para pejabat yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi tidak lagi diperbolehkan menjadi menteri. Buat Prabowo sendiri, ini akan mengamankan dan memperkuat posisi Prabowo. Kalau Prabowo membiarkan Budi Ari tetap pada posisi menteri, mungkin orang akan mengatakan, oh, menteri-menterinya Prabowo ada yang korupsi, dibiarkan saja, Prabowo tidak bertindak apa-apa. Itu akan memberikan framing yang buruk kepada Prabowo. Tetapi kalau Budi Ari diganti atau Budi Ari dinonaktifkan,
ini akan memberikan poin lebih kepada Prabowo. Karena rakyat akan menilai, oh ya, Prabowo ternyata cukup peka dan Prabowo tidak mau dikelilingi oleh menteri-menteri yang bermasalah. Kita juga tahu bahwa Budi Ari adalah orang Jokowi. Budi Ari berjasa kepada Jokowi karena dia sebagai relawan yang mendukung Jokowi menjadi presiden. Dan kita juga paham Jokowi telah menetapkan atau memberikan rekomendasi yang positif tentang Budi Ari kepada Prabowo, dan oleh karena itu Prabowo dapat menerimanya dengan catatan yang baik tersebut. Tetapi kini fakta-fakta menunjukkan lain. Fakta yuridis telah memojokkan Budi Ari, sehingga pergantian Budi Ari menjadi sesuatu yang normal, masuk akal. Sebaliknya, apabila Budi Ari berlarut-larut tanpa diganti, berkepanjangan masih pada tempatnya, maka akan menimbulkan skeptis dari masyarakat. Bagaimana Prabowo mau melaksanakan, memberantas korupsi, kalau orang dekatnya saja sudah masuk dalam problem korupsi. Podcast 9 tidak ada masalah pribadi dengan Budi Ari, tetapi hanya semata-mata melihat problem dari aspek politis, yuridis, dan etis. Oleh karena itu, Podcast 9 mendukung agar Budi Ari diganti. Apalagi kalau kita melihat track record dari Budi Ari ketika jadi Menko Info atau Menko Digi sekarang. Pada saat itulah terjadinya kebocoran data pribadi. Dengan demikian, lengkap sudah alasan untuk melengsarkan Budi Ari. Demikian podcast 9, dan saya Wina Armada Soekardi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada podcast 9 yang akan datang.